Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat, salah satunya nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran mata kuliah akhlak tasawuf hari ini. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan tak lupa kepada kita selaku umatnya yang insya Allah mendapat syafaatnya hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Siti Maria Munjiat, yang semoga Allah muliakan. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 2 orang, yaitu saya, Ade Maulidiah, dan rekan saya, Reska Fairusiba, yang akan menyampaikan materi mengenai potensi hebat manusia yang terdiri dari akal, nafs, dan ruh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mempersingkat waktu, mari kita simak video mengenai materi potensi hebat manusia yang terdiri dari akal, nafs, dan ruh. Manusia menurut agama Islam adalah makhluk Allah yang potensial. Tidak sedikit ayat Al-Quran yang berbicara tentang manusia, salah satunya yaitu penegasan dimuliakannya makhluk Allah dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Pengertian akal. Akal yaitu pengetahuan tentang hakikat segala keadaan. Makna akal itu ibarat sifat-sifat ilmu yang tempatnya di hati. Rohani tersebut dilengkapi dengan beberapa alat kelengkapan lahir, yaitu panca indera, yang diperlukan untuk melaksanakan fungsi rohani, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sifatnya taat kepada apa yang dikehendaki rohani itu. Kelengkapan batin ada yang bersifat pembangkit dan pendorong, atau syahwat dan amarah, penggerak anggota badan, dan mengenal dan mengetahui terhadap segala sesuatu. Sifat akal. Akal adalah entitas jiwa yang terlibat dengan inteligensia yang dalam hal ini ia bisa juga disebut dengan intelek. Unsur-unsur ini disebut dan disamakan karena bersifat non-materi atau imaterial yang bersifat halus dan rahasia. Dalam arti kebanyakan, akal manusia sendiri tidak dapat menangkap hakikatnya karena entitas ini tidak berhubungan dengan ruang dan waktu, sehingga tidak bisa diukur tetapi hanya bisa diketahui dengan intelek dan dengan observasi terhadap aktivitas-aktivitas di dalamnya. Fungsi akal terdapat 2 hal. Yang pertama, fungsi akal pertama, melalui akal lahir kemauan menjangkau pemahaman sesuatu yang pada gilirannya mengantar pada dorongan berakhlak luhur. Ini dapat dinamai al-aql al-wazi, yakni akal pendorong. Lalu, fungsi akal yang kedua. Akal juga digunakan untuk memperhatikan dan menganalisis sesuatu guna mengetahui rahasia yang terpendam, untuk memperoleh kesimpulan ilmiah dan hikmah yang dapat ditarik dalam analisis tersebut. Kerja akal di sini membutuhkan ilmu pengetahuan sekaligus perolehan hikmah yang mengantar pemiliknya mengetahui dan mengantar apa yang diketahuinya. Ini dinamai al-aql al-mudrik, yakni akal penjangkau. Di dalam Quran, Allah berfirman pada Quran Surat Ali Imran ayat 190. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Al-ayat. Yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Nafs ialah kekuatan yang menghimpun sifat-sifat tercela pada manusia yang harus dilawan dan diperangi.
Pengertian kedua ialah hakikat manusia yang akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat. Ia disifati dengan berbagai sifat sesuai dengan keadaannya. Nabi SAW pernah bersabda, "Musuhmu yang paling besar ialah nafsumu yang berada di antara dua lambungmu." Al-Ghazali, jilid 3, ayat 4. Sifat-sifat nafs. Allah telah mensifati nafs dalam Al-Quran dengan 3 sifat. Yang pertama, mutmainnah atau tenang. Yang kedua, lawwamah atau pencaci. Dan yang ketiga, amarah bisu atau mengajak kepada kejahatan. Ibnu Hasan Bishri At-Tijani Suprayitno ada 4 tingkatan. Yang pertama, nafs amarah bi'al-su, yang seringkali mendorong seseorang melakukan dosa. Yang kedua, nafs lawwamah, yang sering menyesali diri. Yang ketiga, nafs sawwalah, yang seringkali mengindahkan kejahatan. Dan yang keempat, nafs mulhamah, yang sering bertingkah durhaka dan ketakwaan. Fungsi nafs. Dalam pandangan Al-Quran, nafs diciptakan Allah dalam keadaan sempurna untuk berfungsi menampung serta mendorong manusia berbuat kebaikan dan keburukan. Di dalam Al-Quran, surat Asy-Syams, dari ayat 7 hingga 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Shadaqallahu. Yang artinya, dan jiwa serta penyempurnaannya, ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan, kefasikan, dan ketakwaannya. Pengertian ruh. Ruh secara biologis ialah tubuh halus, jisim latifah, yang bersumber dari lubang qalb, yang tersebar ke seluruh tubuh dengan perantaran urut-urut daya hidup. Pengertiannya yang kedua adalah sesuatu yang halus, yang mengetahui dan merasa. Ruh yang mempunyai kekuatan inilah yang tidak dapat diketahui hakikatnya. Di dalam Quran surat Al-Isra ayat 85. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anir ruhi qulir ruhi min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Al-ayat. Yang artinya, dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan, melainkan sedikit. Sifat ruh. Kesendirian ruh memiliki natur multidimensi yang tidak dibatasi ruang dan waktu. Ruh dapat keluar masuk ke dalam tubuh manusia. Karena tidak dibatasi ruang dan waktu, ruh pun mampu menembus lorong waktu atau time tunnel. Ruh pada prinsipnya memiliki natur yang baik dan bersifat keakhiratan. Ia merupakan substansi samawi dan alamnya alam ruhani. Dicontohkan ketika manusia sedang tidur, ruhnya mampu melepaskan diri dari jasad dan dapat berpindah-pindah menuju tempat atau zaman yang lain. Fungsi ruh. Sebagai substansi yang esensial, ruh membutuhkan jasad untuk aktualisasi diri, bukan sebaliknya. Ruh merupakan pembeda antara eksistensi manusia dan makhluk lain. Saya akan menyampaikan perbedaan dan persamaan dari materi yang tadi disampaikan, yaitu antara nafs, ruh, dan akal. Ternyata dari ketiga istilah tersebut tidak ada perbedaan, hanya dari namanya saja. Persamaannya itu sama-sama memiliki maksud, yaitu tentang hakikat manusia. Bahkan dalam Risalah Laduniyah, Al-Ghazali pun menegaskan bahwa istilah-istilah dari al-nafs, al-alq, dan ar-ruh maksudnya adalah sama, yaitu esensi manusia, yang berbeda hanya namanya saja. Dalam kitab Mi'rajus Shalikin, Al-Ghazali juga menegaskan bahwa pada hakikatnya dan intinya jiwa itu hanya satu. Sedangkan pemberian nama atau sebutan yang berbeda-beda itu didasarkan pada fenomena yang ditampilkan dan fungsi
yang dilakukannya itu berbeda-beda, seperti itu. Sekian materi yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.